Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Puput Nurcayani Useng dengan NIM 4134230027 dari Prodi Statistika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Poin pertama adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman berasal dari kata amanah, yu'minu, imanan yang mengandung arti percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Al-Ghazali memaknakan kata iman dengan kata tasdik, yang artinya pembenaran. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, iman adalah pembenaran. Jadi, pengertian iman secara keseluruhan adalah meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman diikrarkan dengan lisan, artinya seseorang mengucapkan atau mengikrarkan bahwa dirinya beriman kepada rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada takdir Allah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, dari ayat ini menjelaskan perintah kepada umat muslim untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, serta beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan bagi yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salimah. Salimah artinya sentosa, selamat, dan damai. Dari kata ini membentuk kata aslama yang berarti berserah diri dalam kedamaian. Jadi, pengertian Islam adalah kepatuhan, ketaatan, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya untuk mencapai keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, ada yang disebut pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Yang dimaksudkan adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. 3, menunaikan zakat. 4, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji bagi yang sanggup. Lalu, ihsan. Ihsan itu berasal dari kata asanah, yusinu, ihsanan, yang artinya berbuat baik. Jadi, ihsan itu adalah berbuat baik. Ihsan adalah keadaan seseorang yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ia melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Jadi maksudnya adalah, ingat, Allah itu maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Para ulama mengelompokkan ihsan dalam 4 bagian. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ihsan kepada diri sendiri. 3,
ihsan kepada sesama manusia, dan yang terakhir, ihsan antar sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus berbuat baik kepada Allah yang jelas itu, lalu berbuat baik juga kepada diri sendiri, berbuat baik kepada sesama manusia, saling tolong-menolong, dan yang terakhir, berbuat baik antar sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menghargai dan juga mencintai makhluk Allah lainnya. Lalu, poin berikutnya adalah kaitan iman, Islam, dan ihsan. Jadi, apa sih hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Secara teori, iman, ihsan, dan Islam memang dapat dibedakan. Tetapi, dari segi pelaksanaannya itu tidak dapat dipisahkan. Jadi, hubungannya adalah iman itu keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Lalu, pelaksanaan rukun Islam itu dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin berikutnya adalah apa itu insan kamil. Jadi tadi pada awal video ada disinggung kata insan kamil. Jadi insan kamil itu apa sih? Jadi insan kamil itu berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari dua kata, al-insan dan al-kamil. Al-insan itu artinya manusia. Al-kamil itu adalah sempurna. Jadi, jika digabungkan, insan kamil artinya manusia yang sempurna. Ada dua pendapat yang mengemukakan tentang insan kamil. Yang pertama, itu menurut Ibnu Arabi. Menurut beliau, insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Sempurna dari segi wujud karena seseorang tersebut merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang di dalamnya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Sementara kesempurnaan dari segi pengetahuan adalah seseorang tersebut telah mencapai kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut ma'rifah. Lalu pendapat yang kedua itu menurut Al-Jili. Al-Jili memandang bahwa insan kamil sebagai wadah tajalli Tuhan yang sempurna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa insan kamil itu adalah orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan atau orang yang menjadi manusia seutuhnya yang keberadaannya sesuai dengan kesolihan dan kehendak ilahiyah. Dan yang terakhir adalah peran iman, Islam, dan ihsan dalam pembentukan insan kamil. Jadi, apa sih peran iman, ihsan, dan Islam dalam membentuk manusia seutuhnya? Yang pertama, peranan dari iman. Nah, peranan dari iman itu ada dua. Yang pertama, memperkuat fondasi spiritual. Iman yang kuat itu akan menjadi landasan spiritual bagi pembentukan insan kamil. Keyakinan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip agama itu akan menciptakan kekuatan moral dan keteguhan dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan kehidupan. Yang kedua, mengarahkan tindakan. Maksudnya adalah agama Islam mendorong umatnya untuk mengambil keputusan dan bertindak itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Lalu, peran Islam. Peran Islam ada dua juga. Yang pertama, panduan hidup. Jadi kita tahu bahwa Islam itu adalah pedoman hidup kita, pedoman hidup umat muslim, yang mana akan memberikan tata cara hidup yang lengkap dalam segala aspek kehidupan, termasuk spiritual, moral, sosial, dan ekonomi.
Mengikuti ajaran Islam itu akan membantu kita menjalani kehidupan yang seimbang dan bermanfaat. Peran yang kedua adalah membentuk komunitas yang kokoh. Jadi, sholat berjamaah, puasa, dan zakat akan memperkuat ikatan antara kita dengan komunitas muslim yang lebih luas. Hal ini membentuk hubungan sosial yang sehat dan mendukung dalam masyarakat. Yang ketiga itu peranan dari ihsan. Jadi peranan ihsan itu yang pertama mengembangkan hubungan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihsan mendorong kita untuk mencapai hubungan yang lebih dekat dan bermakna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini melibatkan ibadah dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, menginspirasi tindakan-tindakan baik. Jadi, kesadaran akan ihsan itu mendorong umat muslim atau kita untuk bertindak dengan kebaikan dan keadilan dalam hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini akan menciptakan lingkungan sosial yang penuh kasih sayang dan mendukung. Jadi, secara garis besar, peranan dari ketiganya adalah untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan spiritual, moral, dan sosial, serta menjadikan kita umat muslim sebagai teladan yang baik dalam masyarakat. Baik, itu tadi adalah pemaparan atau penjelasan materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya dan insan kamil. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.